Ramadan juga. Kan dibilang sama kalian, Allah akan ganti. Kemudian yang keenam yaitu hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Salatu wassalamu ala man nasakha dinhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa sahbihi alladzi kanu bitamassuki syariatis sholihin. Amma ba'du. Alhamdulillah, di bulan ini dan juga di tahun ini kita masih dipertemukan Allah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam, di mana di bulan suci Ramadan ini semua amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan suci Ramadan, bulan maghfirah, bulan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang ingin melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah shaim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan memberikan judul tausiah kami, Kiat Ramadan Menjadi Berkah. Yang pertama, menghayati hikmah tujuan daripada puasa. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini kita garis bawahi dari firman Allah tersebut, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Di dalam tafsir dikatakan bahwasanya ketika kamu berpuasa, kamu pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul orang yang berpuasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya adalah betul. Coba kita lihat, ketika orang yang berpuasa tidak ada satupun yang berani tiba-tiba masuk kamar, masuk rumah, mengunci pintu, makan, minum, maksiat seenaknya. Mustahil, karena ketika dia berpuasa, dia takut kepada dirinya sendiri untuk berbohong. Karena di bulan suci Ramadan kita diajarkan kejujuran karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat ulama yang lain, takwa adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa kepada Allah, kita takut kepada Allah, berbeda dengan takut kepada makhluknya. Ketika kita takut kepada makhluknya, tentu kita menghindar, menjauh, bahkan kita berlari kepada makhluk tersebut. Namun ketika kita takut kepada Allah, hendaklah kita dekat kepada Allah dengan melaksanakan sholat tahajud, menghidupkan qiyamul lail, melaksanakan sholat duha, membaca Al-Quran, dan zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kiat Ramadan yang kedua adalah mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala sebagai motivasi kita untuk beribadah dan lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamu min dzambi." Muttafaqun alaih. Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharap ampunan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, kiat Ramadan menjadi sukses
kita harus mengetahui rukun, syarat, dan sunnah-sunnah dan pembatal daripada puasa tersebut. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui rukun, syarat, sunnah, dan pembatal puasa tersebut, maka puasa kita akan menjadi sempurna. Kiat Ramadan yang keempat ialah menjaga puasa kita, jangan sampai merusak puasa kita. Yang pertama, kita harus jaga ketika kita berpuasa, hendaklah kita hindari, jauhi daripada berbohong. Kemudian kita jauhi juga daripada membicarakan orang lain. Kemudian kita jauhi juga daripada berdusta, mengadu domba, bahkan memandang lawan jenis dengan syahwat. Kemudian yang kelima, kiat Ramadan yang kelima adalah hiasi puasa kita dengan amal kebaikan. Yang pertama, perbanyaklah kita melaksanakan amal ibadah. Kita hidupkan qiyamul lail, karena amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan sangat berlipat ganda yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbanyaklah kita membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian perbanyaklah juga kita bersedekah dan berbagi kepada sesama. Ini sangat dicontohkan oleh sahabat Nabi, bahkan oleh para ulama yang mencontohkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Abdurrahman bin Mahdi. Pada suatu ketika, ketiga imam tersebut sama-sama satu rumah, sama-sama satu tempat tinggal ketika mereka sama-sama melaksanakan ibadah haji. Imam Ahmad bin Hanbal setiap malamnya dia tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud. Kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, semalam saya lihat kamu tegak ruku sujud sampai menjelang solat subuh. Apa yang engkau lakukan, Imam Ahmad bin Hanbal?" Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Wahai Imam Syafi'i, semalam saya mengkhatamkan Al-Quran, mengulangi hafalanku dengan melaksanakan solat tahajud." Kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Abdurrahman bin Mahdi, "Wahai Abdurrahman bin Mahdi, semalam saya lihat kamu duduk saja. Apa yang engkau lakukan?" Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, "Semalam saya meneliti hadis, melihat kesohihan, kedoifan, bahkan hadis palsu." Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abdurrahman bin Mahdi bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, semalam kamu melihat kami, kamu juga berarti tidak tidur semalam. Apa juga yang engkau lakukan, wahai Imam Syafi'i?" Kata Imam Syafi'i, "Semalam saya meneliti dan melihat hadis maupun Al-Quran, meneliti dan menentukan mana hukum haram, halal, bahkan makruh maupun mubah. Alhamdulillah, semalam sebanyak 200 hukum yang saya hasilkan." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pengalaman kisah para ulama tersebut dapat kita contoh begitu dekatnya, begitu semangatnya mereka melaksanakan amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah shaim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang keenam, jaga amal ibadah kita. Bagaimana cara kita menjaga amal ibadah kita? Ikuti kajian-kajian Islam dimanapun tempat kita berada. Ketika di bulan suci Ramadan, begitu banyak sekali kajian-kajian yang dilakukan. Kajian setelah sholat subuh, kajian setelah zuhur, kajian setelah asar,
kajian berbuka, kajian setelah Isya menjelang sholat tarawih. Begitu banyaknya kajian-kajian, hendaklah kita ikuti untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Islam. Kemudian ikutilah dan datanglah ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena keberhasilan Ramadan ketika masjid mampu dimakmurkan dengan sholat berjamaah. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas sholah, mari kita sholat. Bergetar hati kita, gelisah untuk segera melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan nantinya kita menjadi orang yang bertakwa dan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.